Ayo silakan yang lain, aku nuansanya agak berat kalau ini. Iya ya, kejadian 02 orang kita korban pertama di Bogor juga ya. Maka ini aku melihat juga, kalau lihat dari segi pemerintahan di Indonesia ini, pemerintahan kita ada kelemahan yang mengatasi orang-orang beragama, terkhusus Islam. Jadi pemerintah ini, apalagi aparat pemerintah ini masih agak ragu-ragu untuk menindak tegas hal-hal yang berbau keislaman ini. Nah, kita ini pernah korban dari cara-cara Islam yang model-model sontoloyo punya itu. Terus terang abang dalam pikiran abang pribadi, dendam abang belum bilang, hanya Allah yang beri abang kesempatan aja. Dibilang abang bisa menerima, tidak, belum. Masih setiap saat masih dendam ya. Ya doakan aja dengan bisa terlaksana ya. Ya kan kita bisa melihat makin ke hari ke belakang kelihatan model-model yang sosok begitu kan, sosok Islam yang apa khilafah yang model segala macam itu sama, kelihatan modelnya. Ujung-ujungnya cari kekuasaan juga, cari uang juga. Tamengnya adalah keyakinan, iman, syariat. Kita tidak posisi lagi. Kita tidak berposisi di dalam penegakan kebenaran, membela kebenaran, bukan di situ posisi kita sekarang. Kita hanya ingin meletakkan kebenaran itu pada tempat yang presisi, pada tempatnya masing-masing. Karena kebenaran ini sifatnya sangat relatif. Benar kata kita, belum benar kata si A dan si B. Jadi selama ini kita selalu juga membela kebenaran, ini membuat kita menjadi sombong. Karena kita yakin sekali bahwa pemilik kebenaran itu adalah Allah itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukono dari Indo, Jawa Timur. Terima kasih pada malam hari ini kita masih bisa berbincang dan sehat walafiat dan keberkatan semua. Indonesia ya sepuluh daya. Terima kasih Pak. Dan pertanyaan saya ini adalah satu, apa pengertiannya akal, pikiran, dan otak Pak? Terima kasih Pak. Dari ta'ala. Otak itu adalah kumpulan wadahnya, namanya satu wadah besar namanya otak. Dari otak itulah ada cabang-cabang, ada akal di situ, ada pikiran di situ, ada perasaan di situ, ada hati di situ, ada kolbu di situ. Itu dari otak manusia semuanya. Ketika otak ini jaringannya rusak, maka semua tidak berlaku. Maka orang-orang gila itu dianggap orang gila. Kenapa? Tidak ada hisab untuk mereka, baik lahir maupun batin, karena jaringan dari otaknya rusak. Jadi akal dan pikir itu, hati-hati, adalah bagian daripada otak manusia. Karena kita berpikir bahwa akal kita rangkum semua ada di otak manusia. Nah, keberadaan si jin atau iblis bukan di otak, dia mengganggu kinerja otak manusia.
Kalau sedikit rugi, dia menambah kekuatan positif kepada otak manusia. Dan dia tidak di dalam otak, di luar. Otak itu ada bendanya, ada materinya, ada wujudnya otak itu. Gimana orang apa? Pikiran. Itu cabang dari otak itu manusia. Otak itu kan ada dagingnya, ada ototnya, ada apa namanya kelenjarnya, ada sel-selnya. Nah, itu nanti akan melahirkan satu saraf yang bisa berpikir, bisa menganalisa, bisa merasakan. Jadi itu semua dari otak manusia. Ketika jaringan itu putus atau rusak, maka otaknya tidak bisa berpikir. Akalnya akan terganggu. Bahkan putus sama sekali dia error. Yang bukannya hanya sensorik motoriknya aja. Gimana? Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi kalau acungkan tangan sebelah kanan, silakan Mas, bantu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang, dari awal memulai UNAS kemarin luar biasa, saya di samping terharu juga sangat bahagia sekali menyaksikan begitu antusiasnya umat yang hadir ke tempat ini. Tadinya saya mau tanya Bang, kenapa harus di Bogor diadakan Munas ini? Kemudian untuk Yaskum sendiri, selain pertemuan Munas yang mungkin diadakan setiap 5 tahun sekali, apakah ada pertemuan juga atau rapat-rapat yang diadakan setiap tahun? Apakah itu disebut rakernas atau apa gitu? Saya kepengen sekali dan mungkin akan sangat berbahagia apabila seandainya acara seperti ini, pelaksanaan pertemuan apalah Munas atau Rakernas itu diadakan di provinsi saya, Bang. Amin. Saya sangat kepengen sekali mengembangkan Yaskum ini agar lebih dikenal di seluruh Nusantara. Jadi saya sangat berharap mudah-mudahan ke depan adalah waktu atau kesempatan untuk kami yang di Sumatera Utara mengadakan pertemuan seperti ini. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah para pengurus sepertinya semuanya sama. Pasti ya kita doa dan usaha supaya kita bisa juga bisa tahu lah daerah lain. Ya, kalau pertemuannya di Jawa terus capek juga nanti. Maka yang penting sekali para pengurus cepat kaya. Kalau kaya kan kita bisa enak tempat di mana apa ya nggak? Kita orang yang tidak butuh uang, tapi karena uang itu dibutuhkan buat di mana-mana masalahnya. Tapi alhamdulillah zaman sekarang udah ada uang goib, tidak agak lebih mudah. Maksudnya lewat transfer itu kan.
pribadi meyakini kita akan tumbuh, kita akan besar. Hanya abang dari semangat untuk menunggu jawab pertanyaan dari peserta kepada 3 ormas ini. Bang, ada keterkaitan nggak kira-kira nanti ke Pilpres 2024? Enggak, kok nggak ada pertanyaan malah ini ya. Tugas kita sebagai warga negara pastinya ya pasti akan mendukung, salah satunya pasti itu tugas warga negara. Nah, hebatnya ada organisasi kita nih, YASKUM Indonesia Komindo Praksi, 3 organisasi. Tapi ketika nanti ada sesuatu pemilihan di negara kita, 3-3 itu nggak laku, cuma 1 yang laku. Satu sama, pendapatnya sama, pilihannya sama, nggak punya pendapat yang lain kecuali dibayar. Ya boleh bang, saya mau pilih si Anu tapi saya dibayar, monggo silakan. Ya, kalau Anda nggak dibayar, ikut 3 in 1. Ya. Dan ini juga bisa ditafsir secara dunia politik, bisa ditafsir bahwa kita munculkan Komindo ini juga salah satu mungkin buat alat atau akan diperalat ya untuk calon-calon ya. Tapi yang sudah kita udah kapok ya, kita dibodohin terus. Nah, maka itu tahun 2024 kita belajar pintar lah. Selama ini namanya juga bodoh ya kan, dukung sana dukung sini dukung doang ya kan? Jadi kita teleponin susah. Itu memang dia nuansanya di beberapa hal ini luar biasa gitu. Di sebuah contoh ya, contoh yang ini kisah nyata ya. Kebahagiaan abang dan kumpul ini luar biasa. Tapi kebahagiaan itu pun dikurangi kan oleh Tuhan itu. Dikasih ruang fisik yang lemah. Jadi nggak apa namanya, kebahagiaan itu nggak bisa lompat nih coba. Ya kan begitu kita ini timbul fisiknya lemah. Apa mungkin takut dibilang sombong oleh apa ya? Iya, rasa gembira ini kan ada gembira kita yang luar biasa. Rasa syukur kita kepada Tuhan juga. Tapi ini pun harus dibatasi coba. Jadi emang selidiki kenapa beberapa saat ini menjelang Munas yang sakit. Oh, dia abang evaluasi hari ini karena tidak boleh terlalu. Jadi begitu pas awal senang itu fisiknya turun lagi. Jadi menyambung pertanyaan Irwan, kebebasan kita terbatas banget ya. Buat bahagia aja tuh terbatas ya. Ini namanya kita organisasi apa kayak begini, apa yang ini?
Padahal mau pasang kumis di rumahnya supaya galak gitu. Tetap nggak bisa gitu ya. Ya, karena kita dalam suasana yang luar biasa bahagianya, rasa syukur yang tak terukur. Semalam melihat duduk sana, kemudian angka ini seolah-olah begini, tungguin maka duanya muncul lagi satu. Ya Allah, berarti dua abad lagi, 200 tahun lagi. Iya, tunggu duanya muncul di nol itu. Iya, mau jadi juga tunggu. Ya Allah, ngapain nunggu gitu? Udah bekarat, jadi udah nggak ada lagi ya. Jadi isinya gini, kurang lebih nggak tahu ini perasaannya apa, nggak tahu. Tuh tunggu tuh, itu nanti muncul baru kamu tahu siapa tuh alam rugi. Baru dia akan menggetarkan dunia. Tunggu duanya muncul di kosongnya tadi, perlu lama setahun. Ya. Udah 200 tahun. Ya. Hah? Ini 2 abad lagi. Disuruh hidup kok kita nggak mau juga, ya nggak? 2222. Ini 2 abad lah, terus berapa? Beda-beda. Ada lagi. Yuk. Oh, 2022 paham rugi akan menguasai dunia. Itu adalah kelemahan. Perlu waktu yang cukup panjang ya kalau kita lihat. Karena memang sampai hari ini orang baru bercerita tentang rugi itu baru cerita, baru kisah. Banyak orang sudah mengenal ada gods, tidak pernah merasakan sensasi seperti kita. Ayo mungkin yang lain coba silakan ya, kita mengisi acara di waktu. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan juga abang sebagai belahan jiwa kami. Yang saya ingin tanyakan, Bang, 1 bulan yang lalu abang menghimbau kepada pengayom, walaupun pada malam itu hanya beberapa pengayom yang hadir karena itu hanya rutinitas. Kata abang, para pengayom itu baru mengenal Tuhan ibarat baru membuka pintu. Jadi sedangkan di dalam ruangan itu, di dalam rumah itu masih banyak lorong-lorong. Artinya di situ kita akan merasakan, apabila kita masuk ke satu lorong akan merasakan. Dan pernah saya ceritakan sama abang, beberapa kali saya mencoba, ketiga kalinya saya merasakan yang luar biasa. Dan yang saya ingin tanyakan, Bang,
apakah masuk lorong-lorong itu kalau kita menyelusuri lorong-lorong itu, di samping kita merasakan kedamaian, keindahan, kenikmatan, apakah itu akan mempengaruhi kepada kecerdasan akal pikiran, sehingga seperti abang ini akan melebihi kecerdasannya dari orang-orang yang biasa, bahkan mengalahkan para profesor. Dan itu ilmunya bukan hanya sekedar ilmu agama, ilmu ketuhanan, ilmu kedokteran, abang menguasai ilmu politik dan segala sesuatu hal di dunia ini abang menguasai. Terkadang dokter pun kalah argumentasi dengan abang. Dan banyak sekali saya menyaksikan abang. Setiap pertanyaan orang, walaupun itu kelasnya melebihi dari abang secara lahiriah, misalnya profesor, tapi belum pernah abang menunda pertanyaan itu, selalu dijawab. Apakah itu bagian daripada hasil menyelusuri lorong-lorong itu? Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pasti. Ketika kita menemui lorong-lorong jalan-jalan tadi dari UI, apa gunanya kalau tidak mencerdaskan otak manusia? Kalau hanya pembuktian-pembuktian yang sifatnya mujizat, itu terlalu kecil. Tapi kecerdasan akal manusia, otak manusia dari perjalanan spiritual itu yang sangat kita tunggu. Dan itu yang sangat kita, karena itu akan bermanfaat buat diri kita dan buat orang banyak dan untuk dunia ini. Kalau kita hanya mencari tenang, damai, bahagia, itu sebentar. Setelah dia tenang, damai, tentram, dia bisa mengendalikan dirinya, dia masuk ke nuansa yang lebih bahagia lagi. Nah, di situ baru terbuka jalan, dan itu isinya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu yang sebutannya kecerdasan otak manusia melebihi batas yang normal. Maka sangat masih mendambakan kapan umat-umat kita berupaya menemukan sebuah obat, ya, obat tak herbal, tak obat apa, buat penyakit A, B, C, pasti bisa sebetulnya. Kalau kita mau tahu, kita ingin punya sesuatu, pasti bisa. Karena Allah sudah siapkan buat kita semuanya. Tinggal kita mau atau tidak. Kita ingin sesuatu teknologi apa yang bagus, yang belum ada, kalau kita mau pasti bisa. Nah, ini kita memerlukan organisasi 3 ini untuk malah coba kita tidak hanya melaksanakan yang sudah ada, ciptakan sesuatu yang baru, dan ini pasti bisa. Ini contoh-contoh ya, contoh-contoh sederhana. Contoh-contoh ngeyelnya otaknya abang. Tapi ngeyelnya otaknya abang itu pastinya kan juga tidak ada kepentingan buat diri abang sendiri. Nah, itu ada gerakan rugi yang memberikan input-input supaya kita berpikir. Ya, contoh beberapa saat yang lalu ya, beberapa bulan yang lalu abang lihat orang rumahnya kebakaran mana-mana di Amerika, di Eropa, kebakaran di Ukraina, di kampung-kampung, di TV kan. Maka abang bicara sama anaknya, abang, kenapa sih orang nggak bisa bikin alat tembak itu buat matiin api, kok semprot api melulu? Kenapa sih semprot terus, kan kenapa nggak ada alat sih buat nembak gedung? Tembak itu gedung pakai suatu bahan, mati api. Kenapa kita nggak bisa? Dan itu kan gampang bikinnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa orang tidak mau berpikir hal itu? Nanti dibikin satu alat, dibikin alat pelontar, lempar, tembak, itu akan mengurangi dan akan memudahkan mematikan api. Nah, kalau tercetus pikiran itu dari mana itu pikiran tadi?
Dan untuk abang apa gunanya? Nah itu yang ngomongin tadi kecerdasan Ruhi, tiba-tiba kita tidak berpikir. Ya lama kemudian, kira-kira mungkin 1 bulan 2 minggu lah kurang lebih, tiba-tiba aku mendapat lagi kiriman orang video dari Aiman gitu. Ada orang Indonesia, orang Cirebon kalau nggak salah, usianya hampir sama seperti apa. Dia menemukan alat buat memadamkan api, dan dia bikin kayak bola dilempar ke tempat itu, meledak, apinya mati. Tapi dia nggak pernah berpikir untuk melontarnya. Tapi kan otak udah berbeda ya. Di dunia ini baru dia yang membuat itu, yang bisa memadam itu dilempar. Insya Allah mungkin akan ikut nanti di KTT ini. Itu orang Cirebon. Terus dia bikin bahannya dari kulit singkong dan dibeli oleh Jepang lah istilahnya. Itu luar biasa di bangsa Indonesia ini. Umurnya sudah bersetara sama abang. Tapi lintasan pikirannya abang juga dapat kan. Tapi orang ini kan lebih hebat lagi, dia bisa buat. Maka abang akan menghubungi beliau nanti. Abang meminta supaya dibikin lebih bagus. Abang mau bikin alat pelontarnya lagi. Jadi nggak usah lempar. Kalau lempar paling berapa meter sih? Ya, kalau dipakai alat pelontar lebih cepat, lebih bagus, lebih kuat. Nah pastinya karena orang-orang dulu dia pasti modalnya terbatas, karena yang supportnya nggak ada. Ini contoh tadi pertanyaannya Pak Godak, bagaimana cara Ruhi itu memberikan kecerdasan kepada kita. Ya kita contoh lagi, kemarin kita lihat meninggal anaknya Gubernur Jawa Barat. Itu pun memerlukan waktu 14 hari kurang lebih dia menemukan jasad almarhum ini dalam sungai. Begitu canggihnya itu negara, hebat. Nemuin mayat itu susah banget. Kok orang bisa bikin kapal selam nembak kemana-mana bisa, kok bikin nyari di sungai yang susah. Ya. Satu saat kemarin waktu ada waktu dia baru dia meninggal, ada orang pinter lah ngomong di TV itu, mendengar bahwa nanti akan ditemukan jasadnya hari Minggu di sebelah sini jarak berapa, dia sebutin batas-batasnya itu. Kalau nggak salah hari Minggu kalau dia ngomong, siapa lupa apa itu. Siapa? Terus terang apa nggak? Nah ruginya apa? Nakal. Langsung dia mau jawab. Pasti itu salah. Dia akan ketemunya tanggal ditulis kemarin. Hampir abang telepon itu. Lu salah, ini tanggal sekian ketemunya nanti. Dan kamu menjelaskan ketemunya di mana. Dia mau kasih kirim, wah ragu. Mau ngapain juga kita kirim? Nggak tega lah menghadapi perasaan orang tuanya. Coba kalau kemarin lontarin ngetop lagi deh. Coba ngetop juga nggak ada duit, percuma juga. Jadi akhirnya abang malas melontarkan bahasa-bahasa itu lagi, karena itu ya cuma dibilang hebat doang. Abang hebat lu. Kita nggak perlu bilang hebat, duit ini bahaya, kasih gue duit gitu kan. Ya nggak perlu lah kita hebat, yang penting banyak duit kan. Jadi Irwan, tadi kita hanya mengapain menghadap Tuhan supaya banyak duit. Mau munafik boleh lah serah, tapi yang penting itu udah kita aja udah.
Lo kan bang, uang nggak di uang, duit nggak dibawa mati, betul nggak dibawa mati uang itu. Tapi nggak ada duit, rasanya mati. Daripada kita ngomong surga, tapi ujung-ujungnya duit juga kan. Mendingan langsung aja lah. Kumindo nanti kan akan muncul nih, mulai sekarang udah mulai muncul, dan memang minta dukungan dengan sangat para pemerintahan. Kita akan memberikan kita akan kritisi pemerintah, tapi kita berikan solusinya. Kalau enggak kita nanti jadi diam aja kan kurang bagus. Tapi kalau ada yang nakal, memang mau kita demo. Alat satu-satunya demo itu adalah bukan kita ingin dikenal. Demo itu supaya apa yang kita mau itu didengar dan direspon loh. Kok kita nggak punya kepentingan apa-apa kok. Kita ingin negara ini maju, negara rakyat itu bisa teratasi dengan baik, pemerintahnya bagus. Pakai mutasi apa? Ya, kayak pendemo kan boleh juga. Masa kalau ada satu dua? PI berani, itu berani. Sekali pimpin demo kan dokter beneran, kiai beneran gitu kan, bukan kiai abal-abal. Tapi memang semalam melihat tadi satu hal, memang ada hal yang sangat penting sekali buat kita organisasi kita ini, adalah database. Indonesia sekalipun negara kita ini kenapa kurang maju? Salah satu kelemahan negara kita ini adalah database. Ketika database ini tidak bagus, maka segala hal akan sulit digapai. Ya mau contoh, database-nya ini orang miskin ada di mana, orang yang nggak bisa sekolah ada di mana. Kalau database ini bagus, otomatis semua sudah jadi bagus. Nah database ini Indonesia lagi memulai, ya bagus kan, tapi masih kurang jauh. Nah apalagi kita di Rasi, di Asum, di Komindo, ini harus dilengkapi dengan baik. Karena memang berkeinginan sekali setiap anggota itu, oh dia kerjanya apa, keahliannya apa, tugas hari-harinya apa, hobinya apa. Bentar ini nih, oh ini ada. Nah ini juga sebetulnya ada kesalahannya abang sendiri ya, karena itulah karena nafsu ingin baik, nafsu ingin cepat berubah, sehingga apa yang ada tidak abang manfaatkan, abang menunggu yang tidak ada, mencari yang tidak ada. Akhirnya yang ada dibuat tiada. Nah ini akhirnya itulah karena pemikiran abang terlalu luas. Jadi nafsu untuk baik itu pun tidak terkendali. Padahal kalau tempoh hari tidak salah gunakan konsep ini, kita sudah bisa berjalan. Karena kita ini di Rasi contohnya. Rasi ini perlu suatu tempat buat pelatihan, buat terapi.
Maka dulu aku udah siapkan dulu tanah-tanahnya itu, kita perlu buat kita rekreasi juga perlu bisa. Karena kita perlu kan nanti terapi itu perlu sekali, dan dia perlu tempat-tempat khusus. Dari situ kita bisa belajar banyak menggunakan kekuatan ruhi, mencerdaskan akal pikir otak ini membuat sesuatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mudah-mudahan 2022 ini maka kita membanyak diam dari kemarin kamu tidak, karena bang sudah masuk jebakan Munas yang lalu kan, wah terlalu melambung, pikiran terlalu jauh, sehingga bang mengambil langkah kayaknya keliru. Mungkin juga serakah mau baik. Jadi mau baik kan serakah gitu. Kalau orang serakah ingin kaya kan mana-mana wajar ya. Jadi baik itu pun memang harus ditempatkan pada posisinya yang tepat. Ketika dia berlebihan niat itu amburadul gitu. Moga-moga ya lainnya kalian sebentar. Ya, ayo lanjut. Kalau masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya abang ya. Ini mau dijelaskan tentang Kapan kawin lagi? Ya. ya mohon doa itu apa bang sifatnya? Mohon dijelaskan tentang pengertian tentang nilai-nilai spiritualasi. Ya itu saja. Mbok ya sampai spiritual, tahu apa spiritual? Nggak sampai tahu belum spiritual itu apa? Kalau menurut saya spiritual itu semangat untuk berketuhanan. Hah? Semangat untuk berketuhanan. Semangat untuk berketuhanan. Nah, setelah semangat ketuhanan terus kemana lagi? Ya agar semangat ketuhanan itu bisa bermanfaat dalam hidup ini. Jadi nilainya ada di mana? Jadi nilainya dari mana? Pertanyaan Anda tadi nilainya, nilai-nilai spiritual ya. Yang sampai jawab itu kan namanya nilai-nilai. Ya bang maaf, sekarang udah paham. Maka sampai pertanyaan bang kapan saya dapat jodoh lagi? Nggak keluar pertanyaannya. Saya kan ditinggal bang. Jadi berulang-ulang kita dalam pertemuan pertanyaan itu sangat sulit. Kenapa? Bisa nggak dijawab? Kenapa pertanyaan itu sangat sulit? Karena mau bilang dari awal kita berangkat dari suatu jalan yang tidak punya tujuan. Tiba-tiba jalan sampai di sini, sampai di sini, sampai di sini. Jadi mau ditanya susah kan ditanya ini. Ya. Yang ditanya mungkin paling bagaimana pengaturan antar manusianya ya, dalam organisasi, dalam pembinaan.
Abang selalu bertanya sama ketum kita YI, beliau ini kan pakarnya organisasi, pakarnya beliau ini. Jadi bertanya, ada nggak sih organisasi model kayak kita begini nih? Gitu. Nah beliau pun menemukan sesuatu yang baru di organisasi kita. Kalau di sebuah organisasi belum sempat diajukan pertanyaan kepada rebutan bertanya. Mungkin Pak Ochan tahu juga, Bijak itu ahli juga kok organisasi. Ayo, masih ada? Mengingat sudah ada 4, kalau memang tidak ada, bisa mengizinkan ke abang agar mungkin ada kopi break dulu, karena memang sudah disiapkan. Kalau memang tidak ada, kalau masih ada, kita akan lanjut. Monggo, dipersilakan. Jadi kesimpulan ya. Tinggal rasakan, cicipi dengan baik, manfaatkan dengan baik, sempurnakan apa yang setelah kau berikan ini. Harapan abang yang paling utama adalah kebahagiaan kalian semua. Itu harapannya abang. Kebahagiaannya, kehebatannya, kelebihannya. Sebetulnya tadi abang udah banyak nih, abang sampai mau tadi datang abang udah ketik apa sih abang yang abang ngomongin ini, abang udah taruh di handphone, ternyata nggak bisa. Nggak bisa abang sampaikan dengan lugas karena nuansa ini terlalu kuat, nuansa kebahagiaan ini terlalu kuat, nuansa syukurnya abang terlalu kuat. Jadi yang ada di kepalanya abang, di perasaannya abang ini hanya sebuah sebuah kesenangan dan kebahagiaan yang nggak terukur ini, sulit diungkapkan dengan kata-kata. Alangkah bahagia kalau pas lagi begini mati, waduh bahagia banget kali ya. Jadi kemarin kita bikin ramalan Joy Boyo Pak, tahun 2222. Lu nggak percaya, lu tungguin aja nanti. Kita ini jadi keluarga besar dari keluarga yang berantakan gitu. Jadi akhirnya keluarga besar. Coba Irwan, sama kita mengulang lagi nih. Abang 2 tahun yang lalu, dokter Henry ada saksinya itu. Abang hanya mau general check up. 2 tahun yang lalu udah bayar. 2 tahun baru bisa diperiksa loh. Padahal jarak dari Kembangan ke tempat itu paling berapa? 3-4 kilo. Naik mobil sebentar sampai.
keinginan sangat mau, sangat ada, masa untuk kayak 2 tahun waktunya coba. Rumus dari mana seperti itu? Dibilang kita nggak kepengen, kan nggak mungkin. Karena abang ini kan orang yang senang dengan teknologi, dengan dunia medis. Soal periksa, dan abang tidak anti dengan pemeriksaan itu, berkeinginan, tapi kenyataan untuk melaksanakan itu tidak semudah seperti orang lain. Lantas kebebasan itu ada di mana itu? Nah kalau kisah-kisah kayak abang begini mau diceritakannya pakai rumus apa ini? Siapa yang bisa terima cerita seperti ini? Satu tadi gue pertanyaan dari Sumatera Utara, kenapa pilih di Bogor dia? Kebetulan bukan abang yang pilih, yang pilih itu grup ini ketum-ketumnya nih urusannya. Para pengayom, abang tidak pernah pilih di mana nggak, terserah suka-suka aja dah. Yang penting jangan di akhirat. Nah, kita lihat kisahnya Aki dulu. Aki pernah Aki musyawarah di puncak pas, bukan ada sengketa antara Aki dengan pendampingnya dulu. Kita juga pernah di tapi kalau nuansa dari dunia spiritual kita, nuansa saat ini luar biasa. Hotelnya namanya hutan. Ya, kita tersesat selama ini di hutan. Nah, baru kita ketemu jalan dari hutan, kita keluar, oh, soalnya ada kampung. Jadi selama ini jangan heran bahwa kita memang tinggal di hutan, ya, hutan belantara pengetahuan. Maka biasa orang-orang dari hutan keluar dunia pasti sakti-sakti dia, karena dosanya udah nggak ada kan. Kan orang kota yang lihat dosa, kan dari hutan mau kuat ini lagi cari dosa ini. Bang, Ya, ini pertanyaan terkait Bumindo. Untuk di daerah kepengurusannya apakah sudah dibentuk atau bagaimana, Bang? Ini kebetulan di daerah kami ini kan menjelang pilkada, kami analisa itu kepala daerahnya sudah mulai sewenang-wenang seperti mengumpulkan pundi-pundi. Jadi masyarakat ini sengaja gitu kayak kemarin mau pembangunan pasar dipaksa, Bang. Jadi masyarakat tidak mau tapi dipaksa. Tidak. Ini kan yang menyakitkan masyarakat gitu, Bang. Terus di tempat kami, di lingkungan, di kelurahan kami, saya sendiri yang kemarin memberitakan wali kota, sebenarnya bukan wali kotanya sih, pengembangnya, tapi atas izin dari wali kota. Jadi dia menyampaikan bahwa dia kontraktor membangun kota tanpa kumuh, tetapi yang dia bangun itu di tempat kumuh. Nah, ini dengan Bumindo ini apakah di daerah yang bisa langsung eksekusi pakai kendaraan ini atau bagaimana? Mohon pencerahan. kalau eksekusi pakai kan tinggal ngebaikin ketum, nyogok ya, baikin kan banyak jalan. Yang pastinya di setiap daerah memang harus ada.
buat ini bukan untuk hanya di sini, di seluruh daerah memerlukan itu. Kita punya kekuatan di sana, atau kita galang kekuatan baru di sana. Kita tidak membela kebenaran, hati-hati ya. Kita hanya ingin meletakkan kebenaran pada tempatnya. Kalau ini sampah ya buangnya di tempatnya. Ya tinggal itu tadi Abdi, tinggal yang lain pun sama. Silakan koordinasi dengan ketum, masing-masing permasalahan daerahnya, galang juga kekuatan masing-masing. Kita coba. Dengan kita punya niat baik, satu aja niat kita. Kita tidak akan menzalimi siapapun. Kita tidak akan menyalahkan siapapun. Kita tidak akan mendengarkan siapapun. Jadi kita maunya benar itu di sini begini. Jangan kamu pindah-pindahin. Gimana tuh? Ya supaya kita timbul peduli lah. Karena kita kan selama ini kan ketika kita memberikan ini, mewaris orang, itu kan ini bentuk kepedulian kita juga. Nah kita coba sekarang terus lebih kuat kepedulian itu, kita galang lebih kuat lagi supaya yang bukan orang kita pun bisa merasakan kiprah dari pekerjaan kita, usaha kita sendiri. Saya sangat yakin bahwa di kita ini kebanyakan otaknya pemberontak. Nggak ada gitu orang yang baik, bohong gitu mah. Ya. Jadi otak berontaknya kita ini memberikan satu jalan lah, itu namanya pemilu. Kalau mau otak sok baiknya beramal sosial, pokoknya ada di Yasku. Kalau mau jadi orang baik, jadi masuk surga, masuk gerasi. Enggak. Kalau dia baik, dirasi, nggak jalan-jalan dia di hutan, jadi ya. Mas Sigit, sudah pertanyaan Mas Sigit? Aja, Pak. Ya dari waktu ke waktu ya, dari pertemuan demi pertemuan, nggak bisa abang hafal bahwa situasinya akan begini. Padahal situasinya abang sudah persiapan dari awal untuk bisa menahan diri. Ternyata nggak bisa juga, malah jadi error abang. Ternyata jadi penjahat juga. Jadi kesimpulannya kayak ini ya, apa yang kita kumpul hari ini, secara manusianya pasti orang mencari materi-materi apa sih yang bisa dibawa bekal balik buat pemikiran, buat segala macam ya, buat bekal ke depan. Tapi kalau abang melihat isi pokok yang paling utama ini adalah kayak apa, cajar tas yang bukan menghidupkan aja, dia membuat sesuatu yang apa namanya, regenerasi selnya luar biasa ini. Nuansa buat kita pada saat ini.
Jadi seolah-olah para peserta ini memberikan suatu sel-sel baru di dalam tubuhnya yang sel yang bagus. Ya, insya Allah kita berikan nanti beberapa saat hasil pertemuan kita ini. Yang penting lagi, para peserta yang udah jelas rugi, jangan sampai pulang itu ruginya dibawa lagi ya. Udah pasti rugi, udah tutup ruginya. Jangan menyesali kerugiannya. Kalau mikirin bayar utang boleh lah, nggak apa-apa. Tapi jangan menyesali yang sudah terbuang. Dulu ya kita buat syukuran kambing itu 2 juta aja, wah orang berlomba-lomba buat syukuran kambing 2 juta, lomba-lomba orang dulu. Nah sekarang kita masih di bawah nilai itu ya, kalau kami nongkos lebih ya. Kita menemui banyak kesulitan untuk itu. Kenapa kita merasa banyak kesulitan? Karena waktu syukuran kita punya niatnya lain. Dari syukuran itu pasti ada keuntungan. Ya pas permasalahannya lah, bla bla segala macam. Jadi apa. Jadi uang 2 juta itu ringan. Kenapa? Karena ada kebutuhan yang lebih daripada pengeluarannya. Ketimbang kita dalam acara begini. Tapi kalau kita mengetahui secara lebih dalam yang sesungguhnya, acara ini jauh lebih bermanfaat daripada syukur itu sendiri. Oh, jauh. Maka tadi siang abang ibaratkan sama juga, kalau orang tuh haji, ngapain di Arafah? Cuma ngumpul doang, ngumpul sama-sama, berdoa sama-sama. Tuhan, itulah klimaksnya orang haji. Kalau kita nilai dalam dunia spiritual, kita hampir sama seperti ini. Hanya perbedaannya, kalau dia pada Arafah banyak harapan-harapan yang ada di dalam penutupan itu. Kalau di kita, disinilah letak kita melepaskan rasa syukur kita yang luar biasa. Jadi yang dibilang syukur berbayar itu yang begini. Ya bukan syukur menerima, syukur itu berbayar. Ini. Gimana? Lanjut, ada kalau nggak ada break.
Jadi abang rasa dan nikmati suasana ini dengan baik dan percaya dan yakin benar bahwa ini ada sesuatu yang luar biasa. Bagi masing-masing. Maka mohon maaf aku nggak bisa terlalu banyak memberikan arahan karena mau ditumpah ke dalam semua ini. Jadi keluar ada susah. Biarlah rasa masing-masing yang menangkap ini semua nanti. Sekali lagi terima kasih yang seluas-luas yang besar-besarnya pada seluruh peserta, panitia, satgasnya semua yang telah melaksanakan acara ini sampai sukses, sampai akhir dan selesai tugas kita ini untuk acara Munas. Dan abang juga mohon maaf kalau mungkin banyak kekurangan sana sini karena kita memang masih belajar semua. Tapi buat abang sangat luar biasa acara ini. Juga itu kemarin Ibu Fatma, mohon maaf Bu, ini bagi perokok-perokok pasif. Ya inilah kelompok orang-orang ahli neraka ini kan. Ya ini terus. Maka orang kita kan tahu ke surga gak mikir-mikir ini. Karena di surga gak bakal bisa merokok jadi. Tapi memang di kemudian hari ya ini memang mesti diatur lebih bagus. Tapi kita nanti sumbang minta saran supaya lebih bagus tempat ini dipasangin exhaust banyak buat kedok. Karena ketemu orang model kita begini kasihan melatih juga kan. Dia nggak akan sangka sih ini pada ngerokok semua. Karena kita ini kan dalam alam spiritual, alam goib, banyak ya nggak? Alam goib itu selalu dikasih ilustrasi asal-asal. Itu memang konsekuensinya dari alam-alam goib begitu. Coba kalau sekarang ada goib-goiban, nggak ada asap, nggak ada api-api kan orang nggak seru nontonnya. Ya ini pembenaran buat merokok dan abang tahu persis akibat merokok rasanya seperti apa. Ini yang mau rasakan sekarang. Nah, kemarin dokter tegur abang, Pak rokoknya dikurangi. Sudah dok, saya selalu mulai merokok. Maksudnya sebatang saya kurangi tinggal buntung, saya kurangi tinggal habis. Dokter bilang gila gitu. Ya ada yang begitu apa? Ya bagi mereka yang bisa berhenti merokok ya bagus. Cuma amalnya kurang. Ya sekali lagi mohon maaf juga sama yang tadi ya, yang perokok pasif. Mudah-mudahan sehat dan pulang sehat juga. Lahir batin dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pagi ini berangkat Jatim. Terima kasih yang sudah like, comment, and subscribe-nya, oke?